kita memulai, mari kita buka videonya masing-masing. Oke, itu dia. Toastmaster Fajar, apa ada yang mau disampaikan sebelum mulai? Oke, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit sambutan dulu. Selamat datang kawan-kawan Toastmasters, nama saya adalah Fajar Marta, dan hari ini saya akan membantu sebagai asisten ruangan Anda di ruangan untuk pelatihan VPI. Selamat datang di ruangan diskusi untuk pelatihan VPI. Sesi TLI ini diperuntukkan terutama untuk para VPI atau Kabid Pendidikan di Distrik 87, terutama untuk Klub Bahasa Indonesia. Bagi Anda yang memerlukan kredit untuk nilai DCP klub Anda, silakan ketik nama divisi Anda, singkatan klub, posisi, dan nama pada kotak diskusi atau chat box. Sama seperti format penamaan Anda ketika memasuki ruangan sebelumnya. Hal ini akan menjadi bukti kehadiran Anda, dan selain itu saya akan menyimpan percakapan di Zoom dan mengirimnya ke tim registrasi untuk pemeriksaan. Selain itu juga saya akan mengambil foto secara spontan untuk digunakan sebagai bukti kehadiran. Harap diperhatikan bahwa sesi ini akan direkam dan dipublikasikan di media sosial seperti kanal YouTube D87. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, saya akan mengenalkan pelatih kita hari ini. Pelatih kita hari ini adalah Sabrina Fitria. Beliau sudah bergabung semenjak 2016. Dalam perduniaan Toastmaster, Sabrina sudah menjabat di banyak jabatan, mulai dari VPI, VPM, Division Director, Area Director, dan sekarang Toastmaster Sabrina berkesempatan menjabat sebagai Presiden di Bandung Bahasa Toastmasters Club. Kini Sabrina bekerja dalam bidang perpajakan dan keuangan di daerah Jakarta. Mari kita sambut pelatih VPI kita, Toastmaster Sabrina Fitria. Baik, terima kasih Toastmaster Fajar. Rekan-rekan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, mantap. Oke, saya akan membagikan layar saya terlebih dahulu. Ada presentasi yang akan saya sampaikan. Tapi selain tapi selain presentasi, nanti sesi kita akan lebih interaktif. Jadi tidak ada yang hanya diam, kita akan lebih berdiskusi, brainstorming satu sama lain, apa kesulitannya selama menjadi VPI, dan mungkin apa solusi-solusi yang pernah dijalankan. Ya, jadi fasilitatornya tidak hanya saya sendiri, tapi kita semua. Kita semua akan sama-sama berpikir ya. Oke, apakah sekarang layar saya terlihat dengan jelas? Apabila ya, mungkin bisa acungkan jempolnya. Karena kadang-kadang suka internetnya lelet. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, rekan-rekan yang nanti karena kita akan lebih interaktif, apabila memungkinkan, silakan dibuka kameranya. Tapi apabila tidak memungkinkan, tidak masalah. Baiklah, rekan-rekan, sekarang kita akan berbicara soal peran kita sebagai seorang kepala bidang pendidikan. Atau kadang-kadang sering juga disebut sebagai VPE, bahasa Inggrisnya Vice President Education. Dan mungkin rekan-rekan sudah pernah mengambil peran ini atau sudah melihat kira-kira peran ini apa, pasti terpikir ya sebenarnya peran VP itu sulit ya, sungguh memakan banyak waktu, energi, dan tenaga. Saya pun juga yang pernah menjabat sebagai seorang kabid pendidikan merasakan hal itu. Dulu pertama kali saya menjadi seorang pengurus klub, saya menjabat sebagai seorang kabid pendidikan. Saya suka sekali perannya sampai saya menjadi seorang kabid pendidikan selama 3 kali berturut-turut. Tapi bukannya karena di klub saya membernya itu saja, melainkan sebenarnya ada sekitar 20-30 orang, tapi tidak ada yang mau yang mengambil peran kabid pendidikan ini, karena kata mereka susah, sulit, dan lain-lain. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya dengan adanya forum seperti ini dapat kita diskusikan lebih lanjut nanti apa saja tantangannya. Oke, jadi agenda hari ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah peran, kemudian tanggung jawab, serta sumber material. Mungkin ada rekan-rekan yang baru pertama kali menjadi seorang kabid pendidikan, ingin tahu lebih jelas perannya apa saja, nanti kita lihat bersama-sama. Dan yang diharapkan adalah setelah sesi ini, kita dapat mengidentifikasi peran kita sebagai seorang kabid pendidikan dengan lebih baik, dapat memenuhi tanggung jawabnya tersebut,
serta dapat dengan mudah menemukan sumber-sumber material dalam menjalankan tugas kita. Supaya kedepannya nanti kalau bingung ada masalah, aduh bagaimana ini, siapa yang sebenarnya bertugas menjalankan kontes pidato, ada sebenarnya sumber-sumber materialnya yang dapat kita akses. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi yang pertama, peranan seorang kabid pendidikan. Peranan seorang kabid pendidikan terbagi di pertemuan rutin, selama pertemuan rutin, untuk pertemuan rutin, di luar pertemuan rutin, serta lain-lainnya. Pertemuan rutin atau yang sering kali kita sebut di bahasa Inggris regular meeting ya. Nah, di pertemuan rutin ini mungkin ada beberapa yang juga menjalankan seperti demikian, ada mungkin yang mengalami sedikit modifikasi atau variasi. Tapi selama pertemuan rutin, sebenarnya kabid pendidikan memiliki peran pra pertemuan, sebelum pertemuan, detik-detik menuju pertemuan, serta selama pertemuan berlangsung. Sebelum pertemuan, tugasnya adalah pertama kita mereview pemegang peranannya atau role takers. Apakah semuanya sudah lengkap, sudah komplit. Jangan sampai misalkan ada anggota baru yang benar-benar baru di Toastmasters, ternyata kebagian peran sebagai seorang penilai individu, padahal buta sama sekali gitu. Jadi jangan lupa direview pemegang peranannya. Kemudian menawarkan dukungan terhadap pemandu acara atau Toastmasters of the Meeting. Beberapa menyebutnya Toastmasters of the Day atau Toastmaster saja. Tawarkan apakah ada yang bisa dibantu untuk sesi nanti, karena Toastmaster of the Meeting atau pemandu acara adalah MC atau penanggung jawab pertemuan rutin itu berlangsung nantinya. Apa ada yang bisa dibantu? Apa ada yang cancel di menit-menit terakhir? Serta menyusun jadwal sesi edukasi. Apakah klub kita ingin mengadakan sesi edukasi mengundang pembicara-pembicara hebat dari klub-klub lain untuk menyampaikan bagaimana sih menjadi pembicara yang baik atau bagaimana menjadi evaluator atau penilai individu yang lebih baik lagi. Nah, ini nanti diinginkan. Kemudian kita juga bisa menginformasikan pencapaian edukasi ke presiden sebelum pertemuan rutin dimulai. Maksudnya apa? Misalkan ada anggota kita yang sudah selesai level 1, anggota baru sudah selesai level 1. Kita informasikan kepada presiden supaya nantinya di pertemuan rutin diumumkan di bagian akhir. Mungkin bisa juga diperlihatkan sertifikat dan kita sama-sama memberikan apresiasi, memberikan semangat. Itu kan akan menumbuhkan rasa apresiasi dari anggotanya. Wah, saya diapresiasi ya di sini, selesai level 1, saya diberikan kata-kata selamat, seperti itu. Jadi koordinasi dengan presiden apabila ada yang memenuhi pencapaian edukasi tertentu. Kemudian verifikasi anggota yang mengambil peran, apakah sudah lengkap, apakah sudah pas, sudah cocok, dan membantu pemandu acara. Menyapa para tamu, ya menyapa para tamu. Mungkin kalau misalkan terlalu berat, perannya bisa berkoordinasi dengan bisa berkoordinasi dengan pengurus klub yang lain, mungkin VPM, VPPR, dan lain-lain. Kita bagi-bagi tugas, saya sudah kewalahan ini, begitu. Dan menginformasikan pemandu topik spontan, para tamu yang kira-kira bisa berpartisipasi nanti. Mungkin karena pemandu topik spontan nanti akan membagikan layarnya sehingga tidak bisa fokus melihat siapa aja sih nih orang-orang di sini yang sebenarnya tamu dan bukan anggota. Mungkin kita bisa bantu mereka merasakan secara langsung bagaimana menjadi seorang pembicara di Toastmasters. Jadi kita amati siapa kira-kira tamu yang datang dan kita informasikan ke pemandu topik spontan. Bisa tunjuk sini nih, bisa tunjuk ini. Ini tamu, siapa tahu mereka mau. Kalau tidak mau tidak masalah. Dan selama pertemuan rutin, kita bisa melakukan merekam penyelesaian proyek. Jadi kalau misalkan ada anggota tertentu yang sudah menyelesaikan proyek tertentu, kita rekam, kita bisa bikin rekapannya sendiri, entah itu di Google Spreadsheet, entah itu manual, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya rekapan ini dapat juga kita akses di Basecamp Manager kita di website Toastmasters Internasional. Jadi sebagai seorang kabid pendidikan atau VPI, sebenarnya kita ada Basecamp Manager ya namanya. Di situ kita bisa melihat progres tiap member atau tiap anggota. Anggota tidak bisa melihat yang seperti ini. Sudah selesai sampai level berapa? Sudah ambil berapa pet? Atau sudah menjalankan proyek tersebut selama berapa lama? Dan lain sebagainya. Dan mengumumkan pencapaian para anggota. Nah, ini yang tadi ya, koordinasi dulu dengan presiden supaya tidak mengganggu agenda, kemudian umumkan pencapaian para anggota. Misalkan Toastmaster Amelia sudah menyelesaikan DTM loh minggu ini, wah berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kita umumkan di bagian akhir supaya anggota merasa terapresiasi.
Kemudian selama pertemuan rutin juga kita bisa membuka pertemuan rutin apabila diperlukan, misalkan presidennya tidak hadir, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar aspek edukasi yang tentunya luas sekali di Toastmasters dan pertanyaan-pertanyaan mengenai kontes, karena kontes di bawah Kabit Pendidikan. Bagaimana dengan di luar pertemuan rutin? Itu kan di dalam pertemuan rutin atau regular meeting. Kalau di luar regular meeting, peran kita sebagai seorang Kabit Pendidikan atau VP itu apa? Peran kita adalah merencanakan pertemuan rutin, tanggal-tanggalnya, mungkin jangan sampai bentrok dengan tanggal merah atau Chinese New Year terlalu berdekatan, Lebaran terlalu berdekatan, nanti pada mudik, seperti itu. Kemudian mempromosikan partisipasi di program pendidikan. Coba encourage atau coba dorong para anggota untuk mengambil, ayo nih, kamu belum melakukan pidato, menyampaikan pidato selama beberapa lama, ayo sekarang pidato lagi, yuk pidato lagi, seperti itu. Promosikan partisipasi di program pendidikan. Tidak hanya pidato, tapi juga bisa mengambil peran, kemudian bisa juga ikut kontes, partisipasi di program pendidikan seperti itu. Mungkin ada yang mau mencapai DTM-nya, Distinguished Toastmaster-nya, harus menjadi klub mentor, dan lain sebagainya, promosikan hal-hal seperti itu. Kemudian, orientasi terhadap anggota baru. Jadi kalau misalkan ada anggota baru, kita dapat nih dari VPM, yang mengorientasi anggota baru tersebut adalah kita sebagai seorang Kabid Pendidikan. Dan mendorong anggota baru untuk berpartisipasi dalam pertemuan rutin. Mungkin mereka masih minder, tapi kita coba dorong supaya berpartisipasi. Oke, mungkin kalau pidato masih agak minder, mungkin coba ambil peran-peran yang agak-agak kecil. And word of the day counter mungkin, seperti itu. Dan di luar pertemuan rutin, kita juga bisa menunjuk mentor. Jadi, kalau misalkan ada anggota baru, kita tunjuk mentor yang merupakan anggota yang notabene-nya lebih senior, supaya kita pasangkan dan mereka bisa berbincang satu sama lain, memberikan arahan lebih jauh lagi. Mungkin sebelumnya kita sudah orientasi terhadap anggota baru, sudah kita berikan orientasi, tapi setelah itu, kalau misalkan si menti ada pertanyaan-pertanyaan lain, dan kita bisa tunjuk suatu mentor untuk memegang menti tersebut, atau anggota baru tersebut, beliau bisa menjelaskan lebih jauh lagi mengenai Toastmasters dan sebagainya. Serta kan mereka yang akan mungkin mereview draftnya si anggota baru ini sebelum pidato, dan lain sebagainya. Tentunya menghadiri pertemuan pengurus klub ada pertemuan rutinnya mungkin sekitar 3 bulan sekali, saya 3 bulan sekali, atau mungkin ada yang 2 bulan sekali, sebulan sekali, rajin sekali, tapi tidak apa-apa, tergantung pengurus klubnya masing-masing. Dan menghadiri pertemuan distrik yang dilaksanakan setahun 2 kali. Kemarin kan sudah ya. Lalu memfasilitasi program anggota di Basecamp. Jadi seperti yang rekan-rekan sudah tahu, kalau misalkan ada anggota yang sudah selesai level tertentu, mungkin selesai level 1, kita harus accept, kita harus harus proses, harus validasi. Yang pertama di Basecamp Manager, di Pathways sendiri, dan yang kedua di klub sentral, Submit Education Award. Sehingga nanti bisa terrecord atau bisa terekam di database-nya Toastmasters Internasional bahwa member tersebut, misalkan Toastmaster Fajar, sudah menyelesaikan level 1 di bulan Agustus. Demikian. Serta mengatur pengganti atau suksesornya nanti sebagai Kabid Pendidikan. Nah, di luar hal-hal tersebut, ada lagi nih tanggung jawab kita sebagai seorang Kabid Pendidikan. Yang pertama adalah menyiapkan dan menampilkan laporan program pendidikan di pertemuan pengurus klub. Ingat di CV, karena pendidikan merupakan bagian dari program kita, yakni seorang Kabid Pendidikan, maka kita harus bisa membuat rancangan. Misalkan setahun ke depan kira-kira berapa banyak poin Distinguished Club program yang bisa kita raih. Kita tampilkan itu di pertemuan pengurus klub. Dan laporannya, progresnya sejauh ini seperti apa, milestone-nya, dan lain sebagainya. Serta membagikan informasi mengenai kontes pidato. Maksudnya di sini adalah bukan berarti sering ada salah kaprah, bukan berarti seorang Kabid Pendidikan lah yang harus menjadi program manager atau chair istilahnya. Chair dari suatu kontes, kan repot sekali, sudah memegang banyak sekali, kita juga harus menjadi chairnya. Tapi kita bisa membagikan informasi mengenai kontes pidato dan mungkin mengarahkan, mencari kira-kira anggota mana yang mau mencari pengalaman dan mau menjadi chair suatu kontes. Mereka kan dapat pengalaman juga di Toastmasters, mendapat pengalaman bagaimana mengatur suatu event, dan lain sebagainya, serta mengarahkan, memberikan pengetahuan.
Dan program mentoring, seperti tadi, ada anggota baru, kita cocokkan dengan anggota lain yang notabene lebih senior untuk menjalankan program mentoring, supaya mereka tidak tersesat. Gitu. Bagaimana dengan tanggung jawab seorang kabid pendidikan? Ada beberapa pertanyaan kalau kita berbicara mengenai tanggung jawab seorang kabid pendidikan, seperti bagaimana, kapan, siapa, dan apa. Aduh, oke. Rencana aksi kabid pendidikan. Ya, pertanyaan adalah bagaimana kita memenuhi tanggung jawab ini? Kapan tiap rencana diselesaikan? Siapa sih yang dapat membantu? Karena tugas kita banyak sekali sebagai kabid pendidikan. Dan sumber material apa saja yang dapat kita gunakan? Oke, lanjut. Nah, untuk sumber material kabid pendidikan ada beberapa nih, karena aspek dari kabid pendidikan itu banyak sekali, ada sebenarnya sumber-sumber materialnya. Mau bikin kontes, sebenarnya ada rundown-nya, ada aturannya secara lengkap yang bisa kita akses. Mungkin kita masih bingung karena baru, tapi ada sebenarnya semuanya aturannya ada. Jadi kita bisa mulai dari sekarang dengan pertama, menghadiri program pelatihan yang disponsori distrik. Yang mana seperti ini. Jadi TLI ini adalah program pelatihan yang disponsori oleh distrik yang akan diadakan setahun 2 kali. Satu lagi yang nanti sekitar bulan Januari atau mungkin November, Desember. Sehingga kita menambah pengetahuan dan bisa brainstorming bareng-bareng mengenai program pelatihan ini. Membaca material bacaan, ada banyak sekali nanti saya tunjukkan, dan serah terima berbagai pengetahuan dengan pengurus grup yang akan digantikan, yang baru, serta kabid pendidikan yang lama. Nah, jadi begitu Anda mengambil peran sebagai seorang kabid pendidikan, tidak serta-merta kita lihat aja nih dari material-material yang ada, buku klub leadership handbook dan sebagainya. Sebenarnya seperti halnya dengan resign dari suatu pekerjaan, harus ada serah terima. Harus ada transfer knowledge, ini kerjaannya begini, ini begini, progresnya sejauh ini begini, yang masih pending tasnya seperti ini, seperti itu. Jadi jangan lupa transfer knowledge dengan kabid pendidikan sebelumnya, diskusi. Dan kalau misalkan pekerjaannya sebagai seorang kabid pendidikan sangat banyak, undang 1-3 anggota untuk menjadi komite kabid pendidikan. Jadi kita bisa sebenarnya merekrut anggota-anggota dari klub kita menjadi anggota dari kabid pendidikan. Oke, kamu misalkan saya rekrut Fajar untuk menghandle speech contest, yang ini menghandle record pencapaian anggota, seperti itu. Kemudian bertemu dengan tiap anggota untuk mendiskusikan tujuan pendidikan atau education goal-nya masing-masing. Nah, inilah material tambahannya yang bisa teman-teman akses ya. Ada linknya pula, jadi nanti tinggal diklik saja. Saya akan bagikan material presentasi ini nanti ke ketua komite TLI, sehingga semuanya dapat mengakses. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi singkat dari saya. Selebihnya kita akan sama-sama brainstorming nih satu sama lain. Saya lihat ada 9 orang ya. 9 orang dikurangi saya dan Fajar, jadi ada 7 orang di dalam ruangan ini. Saya ingin tanya nih, mungkin kalau ngomong kelamaan, kirim saja chat di chat box. Kira-kira apa saja 3 masalah besar yang dihadapi saat menjadi seorang kabid pendidikan? Tulis saja, mungkin bisa beraneka ragam, pasti beda-beda masalahnya satu sama lain. Oke, ayo silakan dikirim chatnya. Yang mematikan kamera juga silakan dikirim chatnya, kita diskusi bareng-bareng. Apa saja sih masalahnya? Bagaimana cara memotivasi anggota untuk berpidato? Aduh, sama masalah saya juga itu. Dari Toastmaster Amelia Dewi. Bagaimana dengan yang lain? Toastmaster Akbar, Toastmaster Nada, Toastmaster Aulia. Mencari pemeran dalam setiap pertemuan itu juga masalah kita bersama, masalah Akbar. Gimana cara membuat apa ini Toastmaster Sheni sepertinya terpotong? Gimana cara mungkin ada lagi dari Toastmaster Elisa, Toastmaster Deki, Toastmaster Aulia yang juga belum saya lihat. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain mungkin sedang berpikir apa ya sebenarnya masalahnya. Mungkin klub saya tidak ada masalah, jadi mungkin yang tidak ada masalah nanti bisa berbagi ya dengan kita solusinya masing-masing. Oke, jadi sejauh ini sambil menunggu, teman-teman jangan lupa ya. Oh ya, gimana cara membantu anggota baru untuk lebih aktif? Oke, itu juga masalah yang sangat umum dan banyak sekali kita hadapi. Jadi kita lihat sejauh ini ada 3 masalah dan nanti pasti akan nambah lagi, pasti ada banyak. Cara memotivasi anggota untuk pidato, mencari pemeran dalam setiap pertemuan, membantu supaya anggota baru lebih aktif.
Oh, dari Nokia atau semester ini banyak sekali masalahnya. Jadi masih belajar. Oke, tidak apa-apa. Kita sama-sama masih belajar. Bagaimana memotivasi members di masa online yang kadang bisa dimotivasi. Oh, oke. Dan bagaimana membuat session menjadi lebih menarik. Pasti pada satu titik jadi bosan juga ya, meeting online lagi. Lelah di depan komputer terus. Oke, sip. Jadi ada 3 masalah ya. Jadi maksudnya ada banyak sekali masalah yang kita hadapi. Mungkin kalau kita sudah lihat, mungkin teman-teman bisa di unmute masing-masing, kita bisa brainstorming sekarang. Kita akan lebih brainstorming. Saya tidak akan menjawab satu-satu masalah yang ada di situ, karena pasti kita pengalamannya banyak sekali, kita akan diskusi satu sama lain. Kira-kira apakah ada yang bisa menjawab bagaimana cara memotivasi anggota untuk berpidato? Berarti memotivasi anggota baru juga mungkin untuk berpidato. Karena banyak anggota yang malas pidato, udah bertahun-tahun tidak pidato, berbulan-bulan. Sayang sekali. Adakah yang ingin menjawab, Toastmaster? Oke? Adakah? Toastmaster Amelia mungkin? Karena saya baru jadi VPI, jadi selama ini sih strategi saya masih baru bertanya di grup dan juga menjapri masing-masing para anggota apakah mau berpidato. Nah, cuman kadang-kadang ada yang sudah lama tidak aktif dan tetap tidak menjawab juga gitu. Oke. Oke, jadi sejauh ini mau bertanya di grup ya, motivasi dengan bertanya di grup. Kira-kira yang lain? Saya lihat tadi Toastmaster Akbar unmute dirinya. Kira bagaimana nih? Kalau Ya. saya juga baru jadi VPM, Mbak. Cuman cara salah satu trik itu lewat yang apa namanya VPM ya, yang mengurusi member. Jadi dia yang lebih hiperaktif, kunjungin orang yang atau japri orang yang belum sama sekali atau agak-agak rada-rada malas untuk melanjutkan pidatonya, adalah dengan cara kayak kita bilang, sayang loh udah bayar gitu. Mereka sudah investasi tapi enggak dikeluarkan kemampuannya gitu. Itu aja sih poin utamanya di situ. Oke, mantap. Mungkin ada lain yang mau menambahkan nih? Toastmaster Deki, Toastmaster Aulia, Toastmaster Nada, Toastmaster Elisa, Toastmaster Shani. Ada yang mau tambahkan? Bisa langsung unmute saja dirinya. Kalau misalkan berhalangan untuk buka kamera, tidak masalah. Bisa unmute dirinya. Mungkin saya boleh menambahkan Oke, juga. tentu saja Pak Fajar. Mungkin ide saya adalah jadi membernya di-bookingkan dulu untuk pidato. Misalnya, Amelia bisa nggak minggu kedua bulan September? Nah, atau Akbar bisa nggak, Pak Akbar bisa nggak Oktober minggu keempat misalnya gitu. Jadi kalau misalnya udah dijadwalkan itu setidaknya sebulan sekali lah, ya mereka agak sedikit termotivasi gitu. Kalau misalnya ditanya dadakan biasanya mungkin agak males kali ya. Kecuali kalau mereka udah motivasi dari awal. Oke. Ada tambahan baru strategi dari Toastmaster Fajar. Jadi kita sudah schedule dari jauh-jauh hari. Oke, kamu misalkan bulan depan tanggal sekian, sehingga sebenarnya ada waktu untuk menyiapkan gitu. Seperti itu ya Toastmaster Fajar. Oke. Ada lagi kah? Oke, jadi mungkin ada lagi. Saya hitung. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita brainstorming yuk bareng-bareng supaya lebih interaktif. Mungkin kalau misalkan berhalangan bisa juga dikirim chatnya di chat box. Ya, kalau saya lihat sih tadi ada yang coba WA ke grup, kirim WA ke grup. Siapa yang mau pidato? Atau enggak coba diingatkan. Kolaborasi ya tadi dengan VPM bagus sekali. Mungkin karena peran kita sudah baik sebagai seorang VPI, mungkin bisa kolaborasi dengan VPM. Reach out ke member-member tertentu, kita bagi tugas supaya tidak berat. Kamu sudah bayar loh, ayo sayang, kita pidato yuk. Atau mungkin bisa dijadwal dari jauh-jauh hari, kita tentukan jadwalnya supaya mereka bisa siap-siap dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Nah, yang saya lihat kadang-kadang memang meskipun usaha-usaha itu sudah dilanjutkan, mungkin masih ada problem-problem, mungkin pasti sangat umum ada anggota yang cancel di last minute sebelum pertemuan berlangsung. Aduh maaf saya tidak bisa. Kalau misalkan urgent ya apa boleh buat, kita kan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi di luar itu kita usahakan supaya mereka tetap memenuhi jadwal pidato mereka. Mungkin
Wah, ada tambahan dari Toastmaster Fajar. Mungkin juga kita untuk senior member, yang biasanya jarang pidato itu senior member nih. Senior member jarang pidato. Mungkin senior member bisa kita lebih invite, supaya mereka lebih merasa terapresiasi untuk daripada pidato mungkin sesi edukasi terlebih dahulu, menjadi seorang educational speaker. Jadi mungkin kalau seperti itu mereka akan lebih mau untuk datang. Selanjutnya bisa kita follow up, Bu. Mau nggak kalau misalkan lanjutkan pidatonya lagi, demikian. Di klub saya juga dulu ada yang seperti itu. Senior member sudah tidak level lagi lah kalau buat pidato, mungkin sudah sering juga dulu. Jadi kita undang jadi educational speaker dulu. Supaya mereka tetap datang, yang penting tetap datang dulu. Nanti akhirnya bertanya, apakah mau pidato, dan lain sebagainya. Oke, gimana kalau ada lagi nih banyak-banyak apa namanya? Mungkin kita bisa apresiasi dengan diumumkan juga ya di akhir meeting, sedikit effort, tapi mungkin lebih impactful juga supaya mereka terapresiasi dan terpacu untuk menjalankan program mereka. Di akhir meeting kita umumkan yang sudah mencapai level tertentu supaya mereka terapresiasi. Oke, aku kayaknya juga harus pidato juga deh biar tidak tertinggal juga. Gitu. Dan bagaimana mencari pemeran dalam setiap pertemuan. Oke, ini sering sekali terjadi pemegang peran kosong atau mungkin double role, triple role. Mungkin ada rekan-rekan bisa share bareng-bareng yuk. Bagaimana sih cara mencari pemegang peran? Mungkin kalau misalkan masih bingung, yang selama ini sudah dilakukan saja. Tidak apa-apa kalau misalkan mungkin masih bingung, yang selama ini sudah dilakukan saja seperti apa. Toastmaster Deki, apakah mungkin bisa membantu selama ini yang sudah dilakukan di Hakindah Toastmaster? Kalau mau mencari pemegang peran, apa saja yang dilakukannya? Toastmaster Deki, apakah di sini? Oke, Toastmaster Deki. Oh, Toastmaster Sheni. Sabrina. Ya, Toastmaster Sheni, silakan. Sorry ya, video saya kayaknya ini kurang bagus. Tidak apa-apa. Kalau dari saya pengalamannya, kalau untuk mengisi road taker ya, biasanya kita invite dari grup yang lain. Ya seperti contohnya mungkin dari Mas Sabrina atau Mas Fajar, seperti itu. Jadi mengisi road taker di meeting pertemuan reguler kami. Itu. Terus ada yang kalau misalnya sampai bentrok kita, misalnya contohnya Toastmaster Sabrina nggak bisa, katakanlah memang sudah tidak ada orang, maka kita double job intinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Toastmaster Sheni. Jadi kita coba cari dari anggota-anggota lain. Banyak sekali anggota Toastmaster yang senang sekali clubbing ya. Kita bisa manfaatkan itu, teman-teman. Dan mungkin kalau tidak ada, ya mau tidak mau sepertinya double job. Demikian. Mungkin kalau Toastmaster Elisa, Toastmaster Deki sudah unmute nih. Toastmaster Deki, apakah ada bagaimana strateginya di Hakindah Toastmasters Club? Toastmaster Deki? Tampaknya sunyi sekali, tidak apa-apa. Selagi menunggu Toastmaster Deki, mungkin Toastmaster Aulia. Toastmaster Aulia, apakah ada di sana? Halo? Ya. Maaf, webcamnya lagi ada isu. Tidak masalah. Saya baru kemarin dilantiknya, jadi ini baru belajar juga. Cuma selama ini kita biasanya kita pertemuan setiap Rabu pagi jam 8. Jadi mulai dari Senin itu biasanya kita sudah di WA group tuh sudah kita yang role taker. Jadi sudah ditanya ke member siapa yang mau jadi role taker. Cuma ketika session itu ada yang berhalangan hadir, mau tidak mau ya double job. Dan untuk speaker biasanya jadi masing-masing expo itu seperti ada kita ada kayak badinya, punya badi. Jadi kita masing-masing expo ada 6. Jadi kita ngambil body dari member yang lain, dan kita yang approach ke masing-masing member setiap expo, jadi approach ke badinya masing-masing. Bisa nggak besok speech, minggu depan speech gitu. Seperti itu sih. Oh iya, jadi ditawarkan dari jauh-jauh hari, dan yang kedua ada sistem club buddies ya. Mungkin bisa diterangkan, unik sekali nih. Saya belum pernah mendengar apa itu sistem club buddies. Apakah mereka
yang menjadi seorang pengganti, jadi setiap orang dipasangkan dengan orang lain, sehingga kalau misalkan ada yang tidak bisa, mereka yang akan menggantikan, atau seperti apa? Unik sekali Toastmaster Aulia. Ya, jadi kebetulan pokoknya kalau bisa setiap minggu tuh, setiap exco ada yang speech, gitu. Jadi untuk mengencourage member yang lain. Nah misalnya di klub kita sekarang ini ada sekitar 15 ya, 15. Jadi kita ada expo, berarti masing-masing ada 2 atau 3 body. Jadi kita approach masing-masing expo. Jadi tidak misalnya VPI approach ke semua member, jadi semua expo approach ke masing-masing badinya gitu untuk mengencourage minggu depan bisa speech nggak, kalau bisa speech ini temanya apa. Jadi Senin kita sudah bertanya, bisa nggak Rabu besok jadi speech gitu. Kalau udah jadi speech temanya apa, kalau sudah ada tema kan biasanya mereka sudah ada prepare minimal di awang-awang mau speech apa gitu. Jadi kalaupun berhalangan hadir kebetulan, nah expo-nya kan memang sudah ada responsibility ya, jadi minimal setiap minggu tuh ada speakernya lah. Oh, unik sekali ya. Jadi apa namanya, setiap exco ada badinya sendiri, dan apabila mereka menyari, jadi tidak hanya tugas seorang VPI ya, tidak hanya tugas satu orang. Tugas, iya. Benar sekali ya, biar kita tidak pusing ya cari-cari role taker terus-menerus. Setuju sekali Toastmaster Aulia, sistem yang sangat bagus sekali. Mungkin kita bisa juga coba terapkan. Setiap exco, mulai dari presiden sampai dengan DSA, kita rekrut seorang body. Jadi apa namanya, nanti juga mereka yang akan coba cari anggotanya, atau mereka mungkin jadi yang role taker, atau mungkin mereka yang bisa mencari role takersnya. Terima kasih banyak Toastmaster Aulia loh. Terima kasih. Mungkin ada lagi kan yang bisa memberikan masukan-masukan? Ya, sejauh ini yang pernah diterapkan sajalah di klubnya masing-masing. Toastmaster, saya belum mendengar dari Toastmaster, mungkin Toastmaster Nada Sheila. Toastmaster Nada Sheila, apakah ada di sini dari Binjai Quantum? Toastmaster Nada Sheila? Sambil menunggu Toastmaster Nada Sheila, apabila bisa tidak bisa berbicara, tidak apa-apa, dikirim saja chatnya di kolom chat ya. Bagaimana dengan tadi Toastmaster Elisa, belum ya? Toastmaster Elisa? Apakah ada di sini Toastmaster Elisa? Toastmaster Elisa. Oke. Ya. Oh ya Toastmaster Elisa, mungkin bisa di-share sejauh ini strateginya gimana sih di klubnya untuk mencari pemegang peran, kan suka kosong tuh. Kalau di klub kami ya kebetulan kan kami pekerja semua dan satu lingkup juga. Jadi kami mau tidak mau, siap tidak siap kami tunjuk gitu. Jadi nggak ada cerita nggak mau, nggak ada cerita saya nggak bisa, mau tidak mau harus mau. Begitu. Oke, mantap. Jadi sangat komit ya. Tidak ada alasan, mau tidak mau kamu sudah bilang yes, kamu harus tetap datang. Terus Master Elisa dari BDTM kepanjangannya apa kalau boleh tahu? Brandon Diamond Toastmaster Club. Oh, ya Brandon Diamond Toastmaster Club. Terima kasih Toastmaster Elisa. Oke. Jadi apa namanya teman-teman di Brandon Diamond Toastmasters Club sungguh sangat komitmen ya. Kamu sudah bilang yes, jadi kamu harus ini juga. Kamu harus komitmen terhadap ini kamu. Nah, kira-kira apakah ada lagi nih dari teman-teman? Ayo bisa dikirim di chat box juga kalau tidak ada. Sejauh ini kita untuk strategi mengisi role takers bisa kita cari di klub lain. Teman-teman pasti sudah bergabung di WhatsApp grup Distrik 87 kan? Kita kalau kekurangan role, tidak apa-apa, post di situ saja. Saya ada meeting hari ini, saya kekurangan pemegang peran untuk peran ini. Di post saja, tidak masalah. Kemudian yang kedua, kita juga dapat dari Toastmaster Aulia tadi, coba dari jauh-jauh hari, 3 hari sebelumnya, atau mungkin jauh lebih dari itu, sehingga bisa di-plan, dan coba terapkan sistem buddy sehingga kita sama-sama nyarinya, bukan sendiri, bukan VPI sendiri. Dan kalau misalkan member sedikit, kita tunjuk, kamu sudah bilang yes, kamu harus komitmen terhadap apa yang kamu katakan. Saya juga pernah lihat ada satu lagi, dan sebenarnya ini di klub saya sendiri masih coba dijalankan, yakni adalah
coba kita gantian daripada VPE yang cari-cari, pemegang perannya pasti pusing banget tiap minggu atau tiap sebulan 2 kali, kita berikan kepada Toastmaster of the Meeting atau Toastmaster of the Day atau pemandu acara, supaya yang cari pemegang perannya Toastmaster of the Day, pemandu acara. Kita fokus saja ke alokasikan slot-slot speech ke anggota, kita cari anggota yang mau speech-nya, dan anggota mungkin yang mau jadi evaluator, yang mau berarti jadi evaluator, tapi sisanya yang cari pemandu acara. Jadi mungkin sedikit tidak sepusing itu ya, karena kita bisa berikan ke pemandu acara. Pemandu acara juga dapat pengalaman gimana sih cari role takers. Dan kita juga bisa mulai networking, lebih banyak ke klub-klub lain. Karena anggota Toastmaster itu senang sekali pergi clubbing. Mereka senang pergi clubbing dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Daripada cuma clubbing saja, sekalian clubbing dan menjadi role taker. Makanya kalau misalkan kita clubbing, network kita makin luas, kita share nomor dengan mereka, biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita kurang role takers, atau apa kita bisa tawarkan, Pak, Bapak mau nggak ambil peran sebagai penilai umum tanggal segini, kita masih kekurangan nih Pak. Biasanya seperti itu. Jadi banyak sekali ya sebenarnya solusinya. Dan mungkin kita bisa terapkan satu-satu. Kira-kira adakah tambahan lagi dari teman-teman? Oke, sambil melihat ya, saya melihat ini pertanyaannya, masalah-masalahnya masih ada lagi. Dari Toastmaster Amelia atau Toastmaster Akbar, adakah poin-poin berbeda yang mau disampaikan? Iya, kalau di kami di Jabat itu ada website-nya Mbak, kayak Jakarta Free Toast Host. Kita kalau mau ambil peran sign up di situ. Jadi ketika misalnya kan pertemuan saya hari Sabtu nih, saya hari Kamis sudah lihat tuh, oh tinggal misalnya ada pemerhati tata bahasa dan penghitung waktu yang belum, itu yang lain sudah diambil pemerannya. Yang 2 ini saya umumkan kembali di grup, atau seperti tadi Mbak bilang, kalau nggak ada yang berminat sampai hari Jumat, saya terpaksa atau kita terpaksa undang dari klub lain yang bersedia. Oh, begitu, mantap sekali. Toastmaster Akbar. Tadi nama website-nya apa? Yang diakses bersama untuk melihat? Jakarta Free Toast Host. Cuman kalau yang bisa login cuman anggota Jabat. Oh, itu dalam bentuk apa ya? Apakah website atau apa? Website. Oh, jadi rekan-rekan di Jabat punya beli website sendiri ya untuk mengisi. Yep. Wah, mantap sekali. Jadi agenda tiap minggu ada di situ tiap pertemuan. Jadi rekornya di situ. Oh, baik. Mungkin bisa di-post linknya nanti kita supaya bisa lihat. Saya baru pertama kali mendengar ini. Mungkin mantap sekali ya. Mungkin ada juga yang saya pernah lihat teman-teman yang pakai Google Sheet. Jadi diisi di situ, nanti kalau misalkan mau ambil peran tinggal lihat aja di situ. Tapi melalui website, buat teman-teman Jabat sungguh sangat berdedikasi ya. Ini saya post di kolom chat kalau mau. Oke, silakan. Baik. Oke, terima kasih. Oh, Jakarta Bahasa Toastmastersclub.org. Baik. Terima kasih Toastmaster Akbar. Nanti saya juga akan lihat ya. Terima kasih Toastmaster Akbar. Bagaimana dengan Toastmaster Amelia? Kurang lebih mungkin sama. Cuman kemarin kan sempat ada workshop role taker kalau nggak salah diadakan sama Distinguished Toastmaster Miranda, mungkin ada rekaman, jadi kita bisa memotivasi para anggota buat menonton, dan mungkin dari menonton rekamannya bisa ya ternyata memegang peran itu menarik gitu. Oh, jadi dengan mengadakan semacam workshop menjadi membuka mata kita semua sebenarnya menjadi pemegang peran itu menarik. Semacam itu ya? Ya. Oke, dan menambah pengetahuan juga sebenarnya bagaimana sih menjadi pemegang peran yang baik. Baik. Terima kasih. Sama biasanya juga Mbak, kalau kita dorong itu yang ambil pemeran itu member-member baru. Oh iya. Selama masih fresh ya, selagi masih fresh kita coba. Iya, semangat. Oke, jadi lebih ke motivasi member baru juga. Oke, terima kasih Toastmaster Amelia dan Akbar. Jadi untuk mengisi role takers kita sudah dapat dari teman-teman. Yang pertama, cari dari grup lain atau set dari jauh-jauh hari. Gunakan sistem ex-coast buddy. Kemudian tunjuk mungkin anggotanya apabila anggotanya sedikit dan mereka harus berkomitmen, jadi komitmen harus kuat. Kita bisa pakai website. Saya sudah lihat tadi, sudah langsung buka. Ini, wah, sepertinya ini
disediakan dari Toastmasters ya. Kita sebenarnya bisa bikin ya, tapi ada yang harus. Mantap sekali ini Toastmaster dari rekan-rekan kita dari Jabatman. Dan kita juga bisa mungkin adakan suatu workshop, mungkin VPI bisa bikin suatu workshop kecil-kecilan, menerangkan role satu sama lain supaya anggota-anggota baru jadi tahu, dan bisa motivasi member-member baru atau anggota-anggota baru untuk coba ambil peran-peran ya, selagi mereka masih fresh, selagi masih semangat untuk retain membership juga kan. Oke, mantap rekan-rekan. Kita lihat sekali lagi ya, kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan nih. Tampaknya masih, tadi ada beberapa yang saya lihat. Coba saya scroll. Bagaimana memotivasi anggota untuk berpidato, kita sudah jawab. Mencari pemeran dalam tiap pertemuan, kita sudah jawab. Gimana cara membantu anggota baru untuk lebih aktif? Oke. Supaya lebih aktif. Mungkin ini dari Toastmaster Sheni dari MMPC. Apakah ada yang punya strategi atau mungkin selama ini di klubnya bagaimana saja kalau misalkan ada anggota baru, cara bikin mereka lebih aktif, mungkin anggotanya kayak masih minder-minder, tapi gimana cara bikin mereka lebih aktif? Adakah yang ada input dan lain sebagainya? Oh, Toastmaster Nada. Ya, bagaimana? Baik, terima kasih Toastmaster Sabrina. Mungkin kalau di klub saya yang sering kita lakukan adalah memotivasi klub mereka itu ialah seperti kayak gini. Kita itu biasa ketika sedang berlangsungnya Toastmaster ini kita bisa panggil mereka gitu kan untuk menjawab pertanyaan sesi topik spontan. Jadi kita lebih mendekatkan diri ke mereka gitu, Miss. Jadi kalau kita sering-sering bertanya ke mereka gitu kan, jadi kan kita bisa lebih akrab lagi gitu sama mereka gitu. Itu sih yang bisa kita lakukan. Terus setiap selesai habis meeting gitu, kita biasanya suruh mereka kasih kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan tersebut gitu. Jadi biar lebih akrab lagi gitu dengan member-member baru gitu. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Toastmaster Nada. Jadi bisa melalui personal approach ya, personal approach. Jadi kesannya lebih personal dan mereka mungkin jadi lebih termotivasi, tergerak untuk mengambil peran atau untuk lebih aktif lagi. Dan tadi satu lagi oh ya, ditanyakan di akhir sesi kesan-pesannya bagaimana. Oke, mantap. Kesan-pesannya bagaimana serta coba kita engage di sesi topik spontan ya. Iya, benar-benar. Oke, supaya lebih terbiasa dengan atmosfer Toastmasters. Baik, mantap sekali Toastmaster Nada. Apakah ada lagi? Ayo dari teman-teman yang lain. Dari Toastmaster, kayaknya saya sudah dengar semuanya ya. Tapi tidak apa-apa, rekan-rekan bisa sampaikan saja. Di kolom chat juga tidak apa-apa. Mungkin Toastmaster Elisa. Toastmaster Elisa. Apakah ada tambahan? Kira-kira kalau misalkan bikin member baru itu aktif, bagaimana caranya? Atau Toastmaster Sheni, Toastmaster Ali, Toastmaster Akbar, Toastmaster Amelia, tidak apa-apa, langsung unmute saja. Nah, kita coba satu-satu deh. Satu-satu kita dari Toastmaster Amelia dulu. Cara bikin member baru lebih aktif. Mungkin yang pertama itu rajin menjapri mereka, mengingatkan ada pertemuan, terus melibatkan apakah mau jadi pemegang peran atau mau menawarkan juga pidato. Kemudian misalnya mungkin mereka membuat penghargaan-penghargaan, misalnya seperti kalau misalnya naik level kita kasih sertifikat dari klub sendiri kayak gitu. Oke. Jadi bikin semacam effort untuk apresiasi kalau sudah selesai level tertentu, serta personal approach ya tadi ya, kita tanyakan, kita coba terus engage, mau speech nggak, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Toastmaster Amelia. Bagaimana Toastmaster Akbar, sudah unmute? Iya, kalau di Jabat biasanya yang senior-senior atau yang pengarah acara atau pengurus-pengurus di akhir meeting yang jarang aktif itu, walaupun dia cuma ambil peran, selalu diapresiasi. Terima kasih sudah ambil peran dan disebutkan namanya gitu. Jadi dia merasa oh saya dihargai gitu. Sama ditanyakan lagi kapan mau pidato. Gitu. Seperti itu sih. Jadi lebih pada dia dihargai dan kita anggap dia kalau dia ada gitu, dia aktif. Kayak gitu.
Oh, oke. Biasanya apa namanya, mengucapkan terima kasihnya itu di akhir meeting atau setelah itu? Mungkin di WhatsApp? Iya, di akhir meeting kan ada penutupan oleh pengurus tuh, sama di WhatsApp juga. Pas ada rekapan, biasanya sekretaris bikin rekapan meeting dan di WhatsApp itu diposting, dan terima kasih kepada semua orang-orang yang ambil peran hari ini. Oke, jadi jangan lupa ya setelah selesai pertemuan atau selesai meeting, kita ucapkan terima kasih. Jangan sudah ambil peran, oke, udah itu aja, nanti kalau perlu lagi baru dia datang lagi. Kamu mau role ini lagi nggak? Jadi jangan lupa terima kasih, itu kata-kata yang sangat luar biasa, sangat powerful. Terima kasih Toastmaster Akbar. Kadang-kadang kita sering kali lupa soal ini. Bagaimana dengan Toastmaster Aulia? Toastmaster Aulia, gimana cara membuat, kalau di Nokia Toastmasters Club, apakah ada anggota-anggota baru atau bagaimana? Kan company club ya? Iya, kebetulan jadi kan setiap tahun memang kalau maksudnya secara Nokia Global itu setiap tahun kita ada target learning point. Jadi jadi ini yang member, jadi kita yang VPI yang sebelumnya itu memasukkan Toastmaster ini, yang ikut Toastmaster bisa dapat learning point. Jadi sebagai tambahan rewardnya salah satunya itu, jadi dapat tambahan learning point, jadi target learning point secara global Nokia-nya mereka bisa tercapai. Tapi kendalanya memang untuk member baru itu kadang saya juga ngalamin, karena saya juga sebelumnya itu kurang begitu suka berdiri di depan ya untuk komunikasi, tapi kayaknya ketika ini sedikit sharing sih, kebetulan line manager saya ngelihat sejak Toastmaster sudah mulai bisa public communication-nya lebih membaik lah. Jadi dari line manager yang lain tuh mengencourage teman-teman yang belum ikut Toastmaster untuk join program Toastmaster ini, supaya karena kita kan global ya, jadi mesti bisa berbicara bukan ke Indonesia aja, tapi kan keluar juga mesti. Karena salah satu kekurangan orang Indonesia itu kalau dari global adalah English speaking-nya. Jadi memang di-encourage dari perusahaan untuk ikut Toastmaster. Jadi kita yang sudah join sebagai member itu dijadikan contoh gitu. Itu sih rewardnya, salah satunya learning point. Dan emang tapi kendalanya adalah bagaimana membuat supaya member baru tuh tidak takut karena ketika mereka awal-awal sebelum jadi member kan bisa jadi guest dulu ya, kadang dari guest ketika jadi guest mereka aduh kok udah disuruh speech ya, kayaknya kok mengerikan gitu. Itu yang jadi sampai sekarang juga masih jadi kendala sih sebenarnya. Oke. Masukan mungkin. Oke. Terima kasih Toastmaster Aulia. Jadi di situ program Toastmasters itu merupakan kayak semacam bagian KPI-nya ya, maksudnya jadi kayak oke, mantap sekali ya. Tadi Brandon Diamond itu juga apakah corporate club tadi? Toastmaster Elisa? Iya. Oh iya, oke. Brandon Diamond apakah corporate club atau community club? Corporate. Oh, oke. Jadi mungkin apakah tadi Toastmaster Aulia sampaikan bisa dijadikan KPI? Mungkin kira-kira itu bisa kalau di Brandon Diamond sendiri nih sebagai sesama corporate club, strateginya bagaimana untuk membuat anggota baru semakin aktif? Memang kan seperti yang saya bilang tadi, karena mereka di naungan yang sama, jadi ketika kita suruh pidato mereka harus mau. Memang kadang mereka yang menarik diri gitu kan, aku belum bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, kita yang udah lama di Toastmaster ya harus kita bimbing gitu kan. Seperti ini, seperti itu. Jadi
nggak apa-apa, nggak usah takut. Jadi kayak yang proyek pertama itu kan icebreaker, pengenalan diri. Jadi ya ceritakan aja apa yang kamu alami, nah seperti itu. Jadi ketika mereka maju ke depan, terus dapat ibaratnya dapat nomine gitu kan sebagai juara, jadi kita apresiasi seperti mengasih gift gitu kan. Nah, jadi mereka terpacu juga ikut di proyek berikutnya seperti itu. Mantap, mantap. Oke, oke ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ya caranya. Saya ingat waktu itu ada corporate club yang bergerak di apa namanya pembuat produksi Silver Queen atau Master Fajar. Jadi tiap anggota yang pidato nanti dikasih coklat atau mungkin kemarin juga ada corporate club yang membuat permen-permen dikasih permen seperti itu semacam gift-gift seperti itu menarik sekali ya, mungkin agak cost sedikit tapi ya semacam gimmick sudah ada effortnya. Kemudian tadi juga bisa diterapkan melalui KPI-nya sehingga mereka terpacu. Terus kita juga yang sudah ada progresnya bisa jadi contoh juga untuk manajer kita, dan manajer kita atau supervisor kita bisa memberitahu yang lain, ayo jadi member di situ, atau mungkin yang sudah jadi member, ayo latihan supaya bisa seperti role model yang lain. Oke, mantap sekali. Tapi tadi ada pertanyaan balik nih dari Toastmaster Aulia, yakni tadi kalau tidak salah apa ya? Bagaimana cara tadi Toastmaster Aulia itu pertanyaannya masih plan ya. Bagaimana Toastmaster Aulia? Ya apa namanya? Ya karena member baru kadang apalagi yang masih jadi guest ya. Mereka nggak tahu sih, kalau saya nggak tahu itu Indonesian culture atau Nokia Indonesia culture. Jadi lebih ketika suasana formal itu lebih kurang bisa open dibanding ketika informal. Jadi kalau speech kan lebih formal ya. Tapi mungkin ketika hanya table topic itu lebih open, suasana bisa lebih hidup. Nah, ketika guest-nya melihat hanya speech-nya aja tuh kadang mereka, aduh kok kayaknya susah banget ya. Itu ya, bagaimana ya bisa membuat session-nya lebih menarik gitu. Oh, oke. Jadi apa namanya? Bisa informal terus kan gitu. Karena memang secara pathway kan memang ada speech-nya, ada Oke. Ya, jadi ya kalau saya lihat sendiri sebenarnya anggota-anggota baru atau mungkin para tamu itu terbagi menjadi dua. Mungkin ada yang memang termotivasi. Mereka datang, mereka lihat, oke, saya mau coba pidato topik spontan, langsung maju. Atau mungkin ada yang, aduh nggak dulu deh, minggu depan ya, next week, I'll do next week, seperti itu. Atau aduh belum siap lagi, seperti itu. Ya bagaimana sebenarnya cara memotivasinya untuk terutama anggota-anggota baru. Kalau misalkan tamu, kalau misalkan memang mereka belum siap, tidak apa-apa, jangan dipaksa. Nanti mereka malah kapok datang ke Toastmaster, aduh aku ditunjuk lagi. Tapi kalau misalkan anggota baru kan sudah datang nih, sudah bayar. Seperti kata Toastmaster Akbar tadi, sayang sudah bayar tapi tidak pidato, tidak ambil peran, tidak turut aktif dalam kegiatan-kegiatan Toastmasters. Mungkin kita bisa mantapkan lagi di proses onboarding-nya. Jadi saya ada pengalaman, dulu tuh saya juga jadi VPI. Klubnya sih sebenarnya klub pencapaiannya bagus, misalkan dapat presiden distinguished, tapi sebenarnya mentorship prosesnya itu kacau. Jadi kelihatannya dari luar bagus, tapi dalamnya sebenarnya anggota baru datang nggak ngerti apa-apa. Aku gimana nih datang disuruh ngikutin aja, dikasih mentor, tapi aku nggak ngerti apa-apa gitu. Mungkin kita bisa lebih mantapkan di onboarding prosesnya. Jadi setiap ada anggota baru, mungkin ada bulan ini ada 2 anggota baru, kita bikin onboarding prosesnya. Jadi kita adakan sesi singkat dengan mereka, mungkin tidak usah panjang-panjang, 30 menit saja kita jelaskan. Selamat datang di Toastmasters, di luar regular meeting ya, di luar pertemuan rutin. Selamat datang di Toastmasters. Di Toastmasters yang akan kamu lakukan tuh ini. Kegiatannya biasanya kalau di pertemuan rutin itu terbagi menjadi 3, ini. Terus tidak susah kok, seperti itu. Dan ini tuh pathway secara aksesnya begini. Jadi kita bikin semacam orientasi. Nah, kalau mungkin memang sulit kadang-kadang setiap ada anggota baru kita harus orientasi lagi. Mungkin kita bisa dijadikan satu. Mungkin tunggu ada anggota baru lagi kita sekalian disatukan orientasinya, atau mungkin kolaborasi dengan
ngurus skup lain, kira-kira adakah yang bisa bantu, atau bikin semacam komite kabit pendidikan. Jadi kita rekrut anggota yang sudah ada, yang bukan pengurus klub, sebagai bagian dari anggota kabit pendidikan kita. Jadi daripada kita yang ngurusin, anggota kabit pendidikan itulah yang akan mencoba mengorientasi anggota-anggota baru. Jadi pas mereka masuk tuh udah mulai mantap, udah mulai dapat gambaran, sehingga nanti akan lebih sedikit tidak begitu tidak percaya diri sebelumnya. Oke, tampaknya kita waktunya sudah hampir habis ya. Nah, mungkin kita bisa wrap up untuk sementara ini. Singkat sekali waktunya, 50 menit tidak terasa. Yang wrap up aku atau Fajar? Katanya fasilitator aja. Oke. Jadi aku coba simpulkan ya. Mengikutinya dengan baik. Saya melihat kebetulan ada beberapa teman-teman yang baru bergabung agak terlambat ya. Ini tampaknya ada perbedaan waktu atau keliru melihat jadwal nih.